Manchester United telah menyelesaikan 6 penjualan musim panas ini, dengan yang terbesar sejauh ini adalah biaya 26 juta pound sterling dari Marseille untuk Mason Greenwood. Kepindahan Aaron Wan-Bissaka ke West Ham juga menghasilkan 15 juta pound sterling untuk United, sementara Willy Camboala, Facundo Pellistri, dan Alvaro Carreras juga mengumpulkan dana dengan kepindahan mereka. Dengan Scott McTominay dalam perjalanan ke Napoli dan Jadon Sancho juga hampir hengkang, United bisa mengakhiri musim panas dengan penjualan mendekati 100 juta pound sterling. Hannibal Westbury akan menjadi pemain berikutnya yang dijual oleh United setelah ia menyelesaikan pemeriksaan medisnya di Burnley menjelang kepindahan permanen. Menurut Daily Mail, United dapat memperoleh hingga 9,5 juta pound sterling dari kepindahan Hannibal ke Turf Moor. Fabrizio Romano berbagi di X, sebelumnya dikenal sebagai Twitter, bahwa United akan menerima paket sebesar 9 juta pound sterling dari kepindahan Hannibal yang juga mencakup klausul penjualan untuk United. Kesepakatan untuk Greenwood dan McTominay keduanya termasuk dalam penjualan transfer termahal United sepanjang masa. Kesepakatan senilai 9,5 juta pound sterling untuk Hannibal tidak benar-benar menunjukkan nilai yang besar. Namun penting bagi United untuk menipiskan skuad mereka musim panas ini dan juga untuk mendapatkan kembali uang yang dihabiskan untuknya. Di tempat lain, Manchester United telah mengadakan diskusi penjajakan mengenai kemungkinan kepindahan pemain sayap Chelsea, Raheem Sterling. Sterling akan terbuka untuk pindah ke United jika Juventus gagal mencapai kesepakatan untuk Jadon Sancho, yang muncul sebagai target potensial bagi Chelsea. Sumber terpercaya mengatakan kedua belah pihak akan menilai kembali pengembangan kesepakatan potensial menjelang batas waktu transfer hari Jumat. Sancho memperoleh sekitar 250.000 pound sterling per minggu, yang akan berkurang setelah United gagal lolos ke Liga Champions. Sterling menerima gaji mingguan sebesar 325.000 pound sterling di Chelsea, yang akan membuat United berada dalam posisi yang lebih buruk berdasarkan aturan profitabilitas dan keberlanjutan Liga Premier. Manajer Manchester United Erik ten Hag merasa yakin bahwa striker anyarnya Joshua Zirkzee bisa jauh lebih berbahaya lagi usai menjadi pahlawan kemenangan MU atas Fulham Sabtu 17 Agustus 2024 dini hari. Berbicara kepada Sky Sport, seusai pertandingan ten Hag pun merasa senang dengan kontribusi maksimal yang diberikan Zirkzee usai dipercaya turun sebagai pemain pengganti. Pergantian pemain selalu penting dan menyenangkan. Melihat di pertandingan pertama Anda memasukkan pemain pengganti dan dia mencetak gol kemenangan, kata ten Hag. Semua orang melihat betapa pentingnya pemain pengganti dan mereka harus siap, imbuhnya. Lebih lanjut, ten Hag juga memberi penilaian terhadap gaya bermain Zirkzee di lini depan. Ten Hag menyebut striker 23 tahun itu masih bisa jauh lebih berbahaya lagi ke depannya. Mencetak gol bagi penyerang itu penting, dan dia harus berada di sana di tempatnya untuk menyelesaikan, untuk membunuh, tetapi dia memiliki lebih banyak kualitas sehingga dia harus mendapatkan keseimbangan yang tepat. Tutur ten Hag, kami harus bekerja dengannya. Saya pikir itu adalah salah satu hal yang saya bicarakan dengannya. Dia harus tiba di kotak penalti untuk mendapatkan penyelesaiannya. Tentu saja kami ingin dia juga terhubung. Untuk atribut itu, kami membelinya dan dia memiliki kualitas hebat untuk melakukan permainan terhubung itu. Kami memiliki beberapa gelandang hebat di sekelilingnya yang dapat kami buat kombinasi sehingga kami dapat mengendalikan permainan, ujarnya. Sementara itu, pendukung United telah terbiasa dengan penampilan tidak stabil dari Aaron Wan-Bissaka di sisi kanan. Mazraoui justru melakukan pekerjaannya dengan sangat baik.
seorang pemain yang tenang dan mampu bekerja di berbagai zona. Mazraoui bergerak ke dalam untuk beroperasi secara sentral, bahkan mengambil posisi maju. Pada awal pertandingan, Mazraoui melakukan intervensi penting untuk mencegah Alex Iwobi melepaskan tembakan setelah Adama melakukan serangan cepat di sisi kanan. Tackle itu menjadi awal yang mengesankan untuk debutnya di Liga Premiernya. MU mulai keep Marcos Alonso gratis. Desak PSG, Ugarte pokoknya maunya MU. Manchester United sudah lama menginginkan PSG Manuel Ugarte musim panas ini. Namun MU dan PSG kesulitan mencapai kesepakatan akibat terganjal masalah biaya. Meski begitu, pemain asal Uruguay itu tetap ingin pindah ke MU, sehingga mulai mendorong PSG agar mau melepaskannya ke Old Trafford. Laporan terkini mengungkapkan pemain asal Uruguay rupanya juga mulai mendorong klubnya secara habis-habisan agar melepas dia ke Old Trafford. Kita harus bicara soal Ugarte. Manchester United dan PSG telah berkomunikasi selama hampir sepanjang musim panas untuk membahas kisah Manuel Ugarte ini. Ucap Romano di playback seperti dikutip dari Football Transfers. Perubahan nyata dalam 2 atau 3 hari terakhir adalah Manuel Ugarte mulai berusaha sekuat tenaga untuk pergi ke Manchester United. Dari yang saya dengar, Ugarte benar-benar lelah dengan situasi ini. Tambahnya, selanjutnya Manchester United dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk merekrut Marcos Alonso yang berstatus bebas transfer. Alonso tentu tahu apa yang diperlukan untuk bermain di Liga Premier, mewakili Bolton Wanderers antara tahun 2010 dan 2013, termasuk 9 penampilan di papan atas Inggris. Membawanya sebagai pelapis di Old Trafford bisa menjadi sebuah transfer cerdas yang dilakukan oleh Setan Merah di musim panas ini.